hadir menyaksikan acara dialog bisnis Ramadan ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Materinya apakah bisa ditampilkan atau dari saya, Pak Agus? Ah, mungkin dari tim TV Muhammadiyah silakan. Baik, kalau kita bicara terkait dengan digital marketing dalam tataran UMKM, ini ada satu kelebihan dan juga ada beberapa uh, kekurangan yang mungkin itu bisa terjadi di dalam UMKM. Sehingga, Maaf Pak Rizky, materinya bisa langsung oleh Pak Rizky baik, dipaparkan Pak Rizky. Oke. oke, saya lanjutkan. Nah, ini akan menjadi sebuah kelebihan atau menjadi sebuah kekurangan bagi UMKM itu sendiri. Kalau kita bicara kelebihan, artinya ini bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk meningkatkan skala usaha mereka, meningkatkan skala para pelanggan mereka. Tetapi dari sisi kelemahan, para UMKM butuh adaptasi, butuh penyesuaian-penyesuaian kembali ketika perkembangan-perkembangan ini terjadi. Karena juga kalau UMKM tidak mengikuti perkembangan ini, mereka akan ketinggalan. Yang lain kemudian sudah bergerak dengan cepat, kemudian UMKM yang kemudian tidak masuk ke dalam wilayah digital, dia akan stuck seperti itu aja, hingga lama-lama akan ditinggalkan oleh pelanggan yang memang sudah menjadi pelanggan-pelanggan setia mereka. Nah, para pemirsa, kalau kita lihat gambar di depan ini sebuah transformasi dari pasar tradisional, kemudian ke pasar yang lebih modern, yang mengandalkan tempat. Tapi hari ini, ketika kita memanfaatkan sebuah digitalisasi di dalam pemasaran, di dalam kita melakukan penjualan, maka tempatnya itu tidak lagi ada pada sesuatu yang real. Kita bisa ketemu secara langsung, tapi sesuatu yang memang kita akan bertemu di dunia yang memang di dunia maya, yang memang kita nggak pernah ketemu, yang jaraknya yang kalau kita melakukan transaksi itu harus berdekatan, ini jarak puluhan kilometer, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer itu bisa terjadi dalam waktu hitungan detik, menit, itu bisa terjadi. Nah, ini sangat menguntungkan bagi para UMKM jika kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini uh, dalam era yang sekarang. Nah, kita lihat lagi pada gambar ini, kita juga bisa melihat pergeseran transaksi itu tidak lagi terjadi pada orang ketemu orang atau by transfer. Ini dengan handphone yang kita pegang, yang semua orang Indonesia itu juga pegang, itu bisa dilakukan dalam beberapa detik, beberapa menit, dan itu bisa langsung terjadi deal. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa bisa kita hentikan, tapi itu terjadi. Ya, orang nggak lagi bertransaksi itu membawa uang. Sudah hampir. Ya, kita nggak tahu nanti 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan ke depan, apakah masih ada orang yang menggunakan penggunaan uang yang real seperti uang logam atau uang kertas. Nah, pemirsa, kita bisa melihat juga keuntungan pemasaran digital yang tadi saya sampaikan bahwa jangkauannya itu lebih luas, bisa menembus batas. Kalau ada UMKM buka toko, itu jarak sentuhan pelanggannya itu hanya beberapa kilometer, ini bisa antar provinsi, bahkan bisa antar negara. Jadi, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kemudian, pemasaran digital juga menembus waktu, ya, tidak dibatasi lagi oleh waktu. Mohon maaf teman bisa, tapi tidak dibatasi oleh waktu, bisa 24 jam. Kalau kita berjualan secara uh, tradisional, itu punya batasan waktu 8 jam atau kita membuka 12 jam, ya. Tapi kita punya punya batasan tubuh juga, kapasitas tubuh dan lain-lain. Tapi kalau di online kita tinggal tidur aja, itu 24 jam itu bisa berjalan dan terus melakukan sosialisasi kepada
semua orang yang ada di dalam lingkaran pemasaran tersebut. Kemudian yang ketiga, hasilnya dapat terukur karena digital terukur. Kemudian data juga bisa kita dapat kalau memang kita bisa memenangkannya dengan baik. Kemudian dengan digital juga bisa mengetahui profil pembeli ini penting. Ya, nanti buat tingkat yang lebih lanjut kita bisa mengukur sebetulnya pelanggan kita itu ada pada profil yang mana, usia yang mana, lebih banyak laki-laki atau perempuan, atau banyak orang perkotaan atau orang yang di luar perkotaan, itu bisa kita susun dengan baik. Yang kelima, ini pasti mudah dan ya nyaman karena kita juga nggak perlu kantor, nggak perlu tempat yang mahal, ya cukup duduk di rumah dengan handphone, dengan laptop, itu kita bisa melakukan eksekusi transaksi dengan baik. Cara berpikir kita yang lampau tentang transaksi itu harus dilakukan di tempat yang formal, deal-dealan di tempat yang sangat mahal, ini bisa dilakukan di tempat yang sangat privacy dan sangat mewah. Nah, ini sedikit gambaran terkait dengan penggunaan internet di seluruh dunia. Kita melihat di Asia Tenggara itu penggunaan internet masih di atas 50%. Ya, artinya apa? Ini peluang bagi kita bahwa ada 75,6% ya di Asia rata-rata menggunakannya itu sangat luar biasa. Ya. Nah, ini menjadi peluang. Nanti kita lihat kalau di Indonesia bagaimana. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, nah ini wilayah Indonesia, ini data per Januari 2023, itu kalau kita melihat ya, yang menggunakan mobile connection itu hampir 353 juta ya. Dan ini kalau kita lihat dengan total populasi Indonesia itu melebihi populasinya sendiri. Artinya apa? Artinya satu orang itu bisa punya dua sampai dengan tiga mobile yang digunakan mereka untuk aktif. Bahkan kita bisa lihat internet usernya itu mencapai 212 juta, itu hampir 77%. Ya, artinya apa? Dengan data ini kita melihat ini sebuah peluang bahwa orang tidak lagi banyak berkumpul secara fisik itu di dunia real, tetapi orang banyak kumpul, banyak bertemu itu ada di internet. Apakah itu ada di Instagram, apakah itu ada di Facebook, atau itu ada di TikTok, itu menjadi peluang buat kita. Karena kalau kita tidak kemudian menghampiri di mana orang banyak berkumpul, susah gitu. Dulu kalau kita berjualan itu ada di terminal, ada di pasar, tempat orang bertemu, tempat orang berkumpul di situ. Tapi sekarang mulai terjadi sebuah pergeseran, orang tidak lagi banyak berkumpul di tempat tersebut. Dulu orang banyak berkumpul bermain di lapangan, sekarang sudah enggan. Orang lebih banyak diam di rumah, ya. Kemudian mereka bisa kumpul walaupun tempatnya terpisah-pisah, yaitu kumpul di dalam satu tempat tadi. Nah, ini buat kita para UMKM ini harus bisa dilihat sebagai sebuah peluang yang sangat besar. Nah, kita lihat population by age-nya. Ini juga kita lihat kalau dari orang yang menentukan untuk belanja itu ada di umur 18 sampai dengan 44 ya. Ini usia-usia yang sangat produktif untuk belanja, dan kita bisa melihat bonus demografinya itu sangat tinggi, 11, 15 sampai dengan 14,8%. Ya, terutama yang 25 sampai dengan 34 ini ada jumlahnya 15,2%, itu sangat tinggi di Indonesia. Artinya apa? Penentuan orang untuk belanja itu cukup tinggi. Ya, dan ini lagi-lagi kita melihat ini sebagai sebuah peluang di mana orang-orang yang berusia seperti ini kumpulnya ada di internet, adanya di sosial media, dan mereka sebelum tidur ngelihat sosial media, mau berangkat kerja ngelihat sosial media, bahkan ketika kerja pun mereka akan menyempatkan untuk melihat sosial media. Nah, kemudian device ownership-nya juga kita bisa lihat
sangat tinggi, terutama untuk di smartphone. Sesuatu yang memang sangat mudah dibawa oleh para pengguna, dan kita melihat tukang parkir ya sampai dengan orang-orang yang eh, pelajar lah, pelajar SD itu punya gitu eh, smartphone. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat peluang besar juga gitu. Kita nggak perlu lagi capek-capek ngajak orang mengedukasi, gitu. Tetapi secara otomatis mereka langsung bisa mengakses tempat orang berkumpul. Apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram, apakah itu di Facebook. Nah, kemudian daily time spend with medianya ini kita bisa lihat rata-rata per hari ya yang ada di internet tuh bisa sampai dengan 7 jam. Nah, ini peluang Bapak, Ibu, dan pemirsa TV kamu, ini menjadi sebuah peluang bahwa kita disediakan teman yang memang sudah tersedia, tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Dan kita bisa lihat bagaimana mereka menonton TV, bagaimana mereka main game, itu lebih tinggi itu adalah mereka ada di sosial media. Ya, itu sampai dengan 3 jam 18 menit rata-rata per hari seluruh orang yang ada di Indonesia. Artinya apa? Artinya ada orang yang bisa jadi 4 jam, 5 jam, ada yang 10 jam. Ya, kita lihat lagi overview untuk penggunaan internet juga sangat tinggi, itu sampai dengan 77%. Dan kalau kita lihat kota besar, nah, mereka pasti akan mendominasi para pengguna internet. Apakah itu di kota Jakarta, kota Jogja, atau kota-kota besar yang lain, itu menjadi sangat berpeluang buat buat para UMKM. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui peluang, dan kita melihat bahwa memang ini menjadi sesuatu yang harus kita target, dan kita mencoba untuk bercebur di sana, ya. Tetapi digital itu tidak akan punya sesuatu kekuatan kalau tidak diisi dengan roh yang kuat juga gitu. Nah, kalau kita ingin bermain di dalam digitalisasi marketing atau penjualan, maka pertama yang harus kita pahami adalah kita harus tahu siapa konsumen kita. Ya, siapa konsumen kita itu perlu kita ketahui. Bisa kita ketahui sambil berjalan paralel. Mungkin dulu kita nggak pernah jualan ngitung ya berapa banyak sih laki-laki atau perempuan yang datang dalam sebulan. Ya, mulai sekarang kita sudah mulai bisa menghitung, dan UMKM harus bisa melakukan hal itu. Kalau nggak melakukan hal itu, ya kita akan seperti air yang mengalir aja. Ya, kalau airnya mengalir ke sungai itu ya kebetulan gitu. Tapi kalau airnya mengalir ke, mohon maaf, ke selokan, ya nanti akan diem di situ dan akan ada banyak kuncu, ada banyak penyakit-penyakit yang lain. Sama dengan dengan kita UMKM. Kalau kita tidak mulai berhitung, kemudian tidak mencoba untuk mengetahui siapa pelanggan kita, sulit kemudian kita untuk meningkatkan skala usaha kita gitu. Karena kalau kita diam saja, dulu orang tua kita juga berjualan seperti ini. Lama-lama nanti akan tertinggal. Kalaupun bisa, ya apa adanya gitu. Yang lain bisa berjualan 50 pieces misalnya. Dalam sehari kita ya cuma jualan 5 sampai dengan 10 pieces. Laku nggak laku gitu. Tapi apakah itu bisa memenuhi kebutuhan kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya, kemudian setelah itu cek pesaing kita, ini penting. Setelah kita tahu siapa konsumen kita, sambil berjalan kita perlu tahu untuk apa kita cek, bukan untuk menyaingi, tapi untuk mengambil satu posisi yang tidak dilakukan oleh orang lain ketika berjualan. Misal orang berjualan berjualan itu ya biasa aja gitu tanpa ada embel-embel. Tapi kita punya satu nilai yang kita ingin sampaikan kepada pelanggan kita dan tidak dilakukan oleh usaha-usaha lain. Contohnya senyum, ya sapa atau yang lain lah gitu. Yang lain nggak pernah senyum, sayang-sayang kita kita senyum gitu. Begitu orang melihat senyum kita,
Nah, setiap hari kita berjualan dan kita senyum, nah itu Masya Allah, orang bakal senang juga nanti ke kita. Jadi ini apa jadi sesuatu yang dan di dalam digital bagaimana nanti apa aplikasinya bertanya kabar. Kemudian kan itu juga sudah dilakukan ya dalam usaha-usaha besar ya. Walaupun dilakukan dalam bentuk digital, tapi di dalam bentuk kita melakukan secara teknikal atau apa tradisional itu harus ada gitu. Sehingga nanti ketika kita pindah ke digital itu akan lebih mudah untuk kita lakukan. Kemudian apa setelah tahu siapa pelanggan kita, siapa yang apa menjadi apa mitra yang sama usaha kita, itu mengetahui juga analisis produk kita, ya kelebihannya apa, kekurangannya apa, ini penting dan itu juga harus bisa diaplikasikan di dalam bentuk digital. Ya, kalau produk kita di apa di dalam apa pemasaran digital itu oke secara gambar, gitu. Mantap lah kita. Begitu sekali publish, orang banyak yang pesan pada saat itu. Tapi begitu sekali pesan, nggak ada repeat order lagi. Kenapa? Karena kita nggak pernah kenal dengan produk kita. Kelebihannya apa, kekurangannya seperti apa. Ya. Itu kalau memang produknya produk kita. Kalau misalnya, Pak, saya mau jadi apa sekedar apa reseller aja, berarti kita harus tahu juga produk dari yang kita pilih itu kelebihannya apa, sehingga nanti kita bisa mengantisipasi ya ketika terjadi penurunan atau ketika tidak jadi apa repeat order, kita tahu alasannya seperti apa. Nah, di dalam digitalisasi pemasaran itu sangat penting dimasukkan sebagai sebuah ruh supaya apa? Supaya itu bisa menjadi apa strategi yang cukup baik di dalam kita melakukan eksekusi. Ya, kemudian target ini sangat penting. Kalau pelanggan kita lebih banyak anak kecil, anak muda, berarti apa tampilannya harus lebih apa? Harus lebih ceria, ya lebih apa lebih menunjukkan sesuatu yang memang ya dunianya dunia remaja. Tapi kalau lebih banyak eh, apa konsumen kita umur 40 ya harus yang lebih serius, yang lebih apa nyaman. Dan nanti ini penting. Kalau nanti lebih banyak perempuan, kemudian apa yang laki-laki pasti beda nanti bagaimana kita melakukan eksekusi dan yang lain-lain. Yang kelima ini yang paling apa oke sebagai ruh di dalam pemasaran digitalisasi itu pahami psikologi targetnya. Ya ini penting karena pergeseran dari marketing eh, sa- 1.0, 2.0, 3.0 itu sampai apa semakin ke sini itu pemasaran itu sangat mempengaruhi psikologi orang. Itu orang dulu misalnya kalau beli ya apa di tempat itu yang penting enak gitu. Sekarang enggak lagi, bahkan bisa ada mohon maaf dua pecel lele ya, ya. Yang satu ini enak, yang satu biasa aja, arti standar gitu. Tapi yang enak ini itu apa dia mohon maaf gitu, sampah-sampahnya berserakan di mana-mana. Orang akan melihat, ah saya nggak menarik lah, saya suka yang standar aja, tapi apa dia bersih. Itu orang akan memilih itu dan akan dipasarkan oleh orang bahkan ya kita nggak perlu lagi memasarkan itu ke apa ke orang lain nanti oh, ini bersih banget sih ini tempat gitu oke lah ininya harganya gitu wah semuanya akhirnya di utak-utak gitu sama apa si pelanggannya itu dan ini menjadi sesuatu yang sangat apa penting artinya bukan lagi nanti kita yang akan melakukan pemasaran tetapi orang lain. Nah, ini harus kita pahami psikologi target bahkan warteg saja itu sudah melakukan apa burning money lah istilahnya membakar uang gitu. Kalau hari Jumat apa ada makanan gratis untuk para ojol. Wah, itu keren banget gitu. Bahkan setiap hari jam 1 sampai jam 3 teh manis gratis untuk para ojol misalnya. Ojek apa online. Ini orang wah, ini keberpihakannya oke banget gitu. Orang jadi senang belanja di situ, datang ke warteg itu. Ini menjadi sesuatu apa kalau ada roomnya, kemudian diaplikasikan di dalam bentuk digital, Masya Allah ini orang akan banyak tahu, ya banyak tahu dan orang akan nyari-nyari gitu, bahkan bela-belain untuk datang. Nah, nanti pasti terakhir akan bicara tentang evaluasi. Nah, ini jenis-jenis digital ada sih. Ini saya lewat ya, tapi penting juga buat apa? Buat para UMKM yang memang ada di posisi level menengah dan kecil dan menengah ya. SO ini adalah
kalau kita punya kemampuan untuk apa senang ya buat nulis ya, ada pasti ada lah ya di UMKM yang sedang nulis. Ini bisa dimanfaatkan. Ya kita apa? Kita gunakan Google ya, yang gratis ya. Gratis. Misalnya kita ngelihat kita jualan misalnya sate lah ya, sate ayam. Kita cari dulu di apa di internet. Belum ada misalnya sate ceria gitu. Walaupun kan mana ada sate ceria. Tapi kita bisa apa, bisa gunakan sate ceria. Setiap kali kita nanti nulis atau upload apalah ya, jangan sampai ketinggalan dua kata itu sate ceria gitu. Hingga nanti kalau orang nanti ketik ceria sekali gitu, itu akan keluar apa jualan sate kita nantinya. Apakah di nomor 4 di nomor 3, nanti tergantung bagaimana kita melakukan eksekusi penulisannya. Nanti bisa belajar lagi. Tapi ini penting juga kalau misalnya ada UMKM, apakah di apa mahasiswa yang baru buka UMKM untuk menggunakan jenis digital marketing ini. Ya, nah ini yang paling banyak apa di sosial media marketing. Tetapi walaupun seperti ini, yang paling penting adalah kita membuat perencanaan punya bank, bank konten lah ya, yang bisa kita sediakan waktunya misalnya sebulan sekali aja gitu. Setiap hari Minggu misalnya sebulan sekali itu 5 jam atau 6 jam kita kumpulin tuh bank ininya marketingnya. Setelah udah disediakan 6 jam itu nanti diatur. Oh ini nanti di apa di share di hari Senin. Ini videonya nanti di share di hari apa di hari Rabu. Misalnya kita pakai apa 3 minggu sekali aja. Ya, jangan nanti setiap hari tiba-tiba jadi seminggu sekali atau jadi 3 minggu sekali. Dan itu harus sama, gitu. Karena semua digital marketing itu akan membaca kekonsistenan orang ya di dalam melakukan upload. Ya, kalau misalnya kita kemampuannya 3 kali dalam apa seminggu dilakukan. Nanti biasanya setelah 3 bulan itu akan terbaca dan itu akan menjadi apa sesuatu yang akan apa terpublish karena apa polanya udah terbaca. Jangan sampai di awal 1 bulan pertama setiap hari gitu rajin, tapi bulan kedua nanti nggak dilakukan. Nah, ini harus dicari polanya yang sesuai dengan kapasitas kita. Nah, kemudian ada apa konten marketing ini agak apa untuk orang-orang yang suka biasanya anak muda yang memang punya UMKM gitu. Kalau yang mungkin di atas 40 agak sulit ya, tapi saya tidak menutup kemungkinan ya ada juga yang memang senang gitu karena berbuka diri. Nah, apa Bapak Ibu gitu. Tantangan dan peluang media sosial bagi UMKM itu pertama adalah yang paling harus kita ini saya tidak punya waktu mengurus media sosial. Ini kata-kata yang paling sering apa saya temui di lapangan gitu. Nah, Bapak Ibu pemirsa, kalau kita tidak punya waktu mengurus media sosial, itu artinya nanti orang lain yang akan merebut pasar kita sendiri. Kedua adalah kapan waktu yang tepat untuk update. Ini juga caranya apa tadi kita buat pola upload kita, apakah 3 minggu sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa gitu buat awalan gitu. Nanti dinaikin apa ritmenya sampai akhirnya 3 minggu sekali. Yang ketiga, bagaimana membuat rencana pemasaran di media sosial? Cara yang paling gampang adalah kita punya waktu atau bahasanya me time ya buat usaha kita sama usaha kita sebulan itu 5 sampai 6 jam aja gitu. Apa kita carilah tempat di taman atau di mana gitu 6 jam untuk membuat konten. Nah, kemudian apa isi engagement? Apa aja gitu. Yang penting kita punya kata kuncinya dulu. Kalau kita jualan baju, cari kata-kata yang memang belum digunakan di internet. Ya, misalnya baju tadi baju bahagia, kan nggak ada baju bahagia gitu istilahnya. Ada kan baju fashion atau apa gitu istilahnya kata-kata yang seperti seperti itu. Tapi cari kata-kata yang tidak diperkirakan oleh orang lain, tapi kata kita itu ada kemungkinan itu digunakan banyak digunakan orang. Begitu apa orang ketik bahagia nanti suatu saat di internet itu kita bisa muncul. Nah, itu menjadi peluang kita. Yang tadinya tidak kenal, gara-gara di iseng apa ketik bahagia tadi, muncul tokoh kita di hadapan mereka. Nah, yang kelima, perlukah beriklan di Facebook atau Instagram? Pada akhirnya perlu.
Karena sementara di sini tempat orang berkumpul paling banyak. Mungkin ditambahkan lagi TikTok ya untuk yang anak mudanya. Nah, perlukah outsource untuk mengurus media sosial bisnis saya? Di awal hanya perlu kita saja gitu. Di awal ya, bahkan apa untuk 1 tahun, 2 tahun, karena nanti yang ngerti bagaimana ruhnya itu adalah kita. Nah, nanti kalau udah besar, udah kita nggak sempet lagi, baru kita perlu outsource. Di awal bisa kita lakukan sendiri. Ketujuh, banyak sekali jenis media sosial, mana yang tepat untuk desain. Nah, ini perlu pilihannya bijak. Kalau kita punya keterbatasan ya dengan apa media sosial atau cara kita berinteraksi dengan apa internet dan yang lain, maka eh, cari yang paling umum kita pegang. Kita pasti pegang handphone handphone dan untuk komunikasi kita pasti pegang yang namanya WA, WhatsApp. Nah, pelajari habis-habisan WhatsApp gitu. Misalnya kita apa iseng aja upload di apa profil picture kita. Ya, kita mau ngapain setiap hari ya. Sampai nanti akhirnya kalau udah konsisten, kita bisa belajar di situ namanya WA bisnis. Kita bisa belajar nanti lebih lanjut di YouTube, di ini dengan hanya melihat di YouTube saja cara penggunaan dan penggunaan WA di YouTube bisnis WA-nya itu udah cukup buat apa buat kita. Dan itu sesuatu yang paling mudah, paling dekat sama kita untuk melakukan eksekusi digital marketing. Nah, Bapak Ibu pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita bisa melihat ya. Ini kan sesuatu yang sederhana ya, yang sehari-hari dijual di pasar, tapi begitu masuk di sini, kita lihat yang like-nya itu sampai dengan 2164. Jadi susun rapi gitu. Kemudian difoto, dikasih kata-kata, ini padahal kan biasa aja gitu. Tapi menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Yang ngelihat 2000 orang gitu. Yang suka dalam waktu dan dia nggak perlu beli tempat, nggak perlu sewa tempat untuk pasang barangnya atau yang lain-lain. Kita lihat ini juga kita bisa lihat gitu. Ini yang dilihat bukan yang lihat, tapi kita lihat kesederhananya, ya kan? Dari produk yang memang nggak nggak inilah ya nggak diingin sama orang gitu, nggak dilihat. Tapi dengan digital marketing ini bisa kita bisa bisa kita perkenalkan dengan merek yang memang nggak pernah dilihat sama orang gitu. Ya, akhirnya bisa orang lihat, oh ya saya coba lah ya. Orang nggak akan bertanya, ini bagus gak ya? Eh, Cocok gak buat kulit saya? Gitu. Itu nggak ada yang ngeliat, nggak ada yang bertanya seperti itu di era pemasaran yang sekarang. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita nanti menyediakan produk yang memang asal-asalan juga. Ya. Nah, ini kita lihat ini warteg ya, ya, warteg ya. Tapi kita bisa lihat kemasannya. Nah, kalau dipasang kayak begini kan sia-sia ya. Masa warteg pakai kemasannya kayak gini gitu. Di nggak akan memberikan nilai. Tapi dia bisa jadi punya nilai tambah ya ketika itu diaplikasikan di sosial media. Kenapa? Ada pasar lain yang orang nggak memperkirakan, oh di warteg bisa ya pesen makanan kayak gini kelihatannya enak ya higienis gitu kan. Kalau di warteg orang ya biasa aja lah. Apalagi dulu kalau saya mahasiswa itu paling seneng ke warteg karena murah gitu. Pokoknya dilihat murahnya aja gitu. Tapi ini memberikan value yang lain, nilai yang lain ditaruh di dunia maya. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan ini akan menciptakan pasar yang baru buat warteg. Oh, kemasannya kok kayak ini ya, hoka-hoka bento gitu. Nah, ini apakah nanti berhasil? Kita nggak tahu berhasil atau tidak. Nanti tergantung bagaimana tadi ruhnya dimasukkan, bagaimana cara kita mengenal produk kita, bagaimana kita mengenal konsumen kita. Ini ada ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari di dalam digital marketing. Eh, ini ada contoh yang lain juga, sesuatu yang sederhana, ya bisa jadi bisa kita tampilkan, baik dari harganya maupun yang lain-lain. Baik, Bapak, Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas pemaparannya. Baik, Jadi sama-sama Pak Rizky. sungguh luar biasa sekali ya tadi materinya di mana
data yang dikeluarkan oleh Pak Rizky, ternyata pemakai dari seluler, gadget atau tab itu banyak sekali gitu ya. Tapi mereka memanfaatkannya untuk aktivitas-aktivitas marketing itu ternyata sangat minim dan lebih banyak main game juga ya ternyata daripada digunakan hal yang positif itu loh. Dan menarik lagi apa yang disampaikan oleh Mas Rizky, ternyata beliau juga menyampaikan tentang STV, Strategic Technique and Value, tentang bagaimana selama ini saya belajar STV itu di Max Plus, Mas Rizky, tapi Mas Rizky memaparkan itu tadi itu. Tapi ada tambahan lagi namanya psikologi, yaitu itu kan menjadikan sesuatu yang menarik bagaimana kita melakukan targeting ya kan terhadap market itu sendiri. Ditambah dengan beberapa hal-hal yang sangat minimalis cara memasarkan produk UMKM yang bisa dilakukan kepada para pelaku UMKM itu sendiri. Dan jika nggak bisa melakukan itu semua, ya mungkin Mas Rizky siap untuk mengonsultani kepada para pelaku UMKM itulah pemaparannya di siang hari ini ya. Baik, selanjutnya untuk narasumber selanjutnya yaitu saya serahkan pada Pak Setyadi. Mungkin Pak Setyadi di rumah digital ini akan lebih taktis dan teknis ini dari apa yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi. Monggo, Mas Setyadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk waktunya Pak Agus. Di sini juga ada Bu Eva, ada Pak Rizky dan Pak Selamat dan rekan-rekan tim dari TV Mu Jogja dan pemirsa lainnya. Izinkan saya untuk share screen di sini. Oke. Ya, tadi kita sudah dengar bagaimana pemaparan Mas Rizky terkait perkembangan atau strategi digital marketing ya. Mau nggak mau memang dari konvensional kita harus transformasi ke era digital. Karena saat ini bisa dibilang secara infrastruktur sudah tersedia gitu. Dan tadi juga kita melihat bagaimana perkembangan koneksi internet gitu, bahkan gawai sampai ya mungkin bisa mencapai peningkatannya saat pandemi ya kemarin ya. Pandemi kemarin yang dimana mengharuskan para pekerja, pelajar untuk bekerja di rumah. Nah, terkait dalam pengembangan digital marketing di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana pentingnya membuat konten digital gitu ya. Karena yang seperti kita ketahui terkait konten kalau dalam dunia kreatif gitu ya, konten is king gitu ya. Bagaimanapun konten itu bisa mengenalkan kita, bahkan ada istilah bagaimana supaya bisa viral gitu ya. Ya itu terkait selain teknik dari strategi sosial medianya, tapi yang terpenting di sini juga kita perlu ada peluru nih. Pelurunya apa? Yaitu konten itu sendiri. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan juga kita punya target baik itu tetangga gitu ya, tetangga, lingkungan sekitar, bahkan Indonesia dan luar negeri. Ya, tadi juga ada data di mana Asia Tenggara sendiri penetrasi internetnya juga meningkat gitu ya.
Nah, itu merupakan pasar yang bagus bagaimana kita untuk menyebarkan konten itu sendiri. Nah, konten itu ya seperti kita ketahui sebenarnya ada dua ya, ada foto dan ada video ya. Tapi yang saat ini mungkin yang agak tren gitu ya, bicara tren konten ya Reels ya, video pendek gitu ya, video short gitu ya. Jadi di sini pentingnya kita bisa membuat konten video. Nah, konten video itu sendiri memang banyak banyak kegunaan dan kepentingannya, macam-macam di sini. Ya untuk ekspresi, ya kita sering lihat reels yang lalu lalang, ya ada yang mau belajar, ada yang mau edukasi ya, ada yang gaya hidup, lifestyle gitu ya, bahkan ada yang sifatnya keagamaan sekalipun, itu kita sering lihat gitu ya di video-video reels yang kita lihat. Nah, ini ada jenis-jenis konten kreatif yang mungkin di sini bisa menjadi ide dan atau ide dari pembuatan konten itu sendiri. Dan masing-masing ini juga perlu ada teknik tersendiri bagaimana membuat dari beberapa konten yang ada di sini. Oke. Nah, terkait dalam pembuatan video itu sebenarnya cukup ada 3 sih. Di sini ada visual, audio, dan cerita gitu ya. Nah, bagi pemirsa, khususnya pelaku UMKM gitu ya, di sini juga penting gitu bagaimana seorang konten kreator itu bisa membuat konten yang mempromosikan suatu produknya. Bahkan nggak hanya produk sih, keseharian dalam membuat produk juga bisa menjadi sebuah konten itu sendiri. Jadi memang tadi kita dengar ada namanya bank konten, ya kita perlu membuat stok konten gitu ya. Lalu menjadwalkan bagaimana mendistribusikan konten itu sendiri. Nah, dari elemen-elemen video ini kita bisa tahu bagaimana kita harus berbuat seperti apa. Nah, di sini ada alurnya. Alurnya apa aja? Mulai dari perencanaan, ya kan, praproduksi, lalu pengambilan gambar, produksi, lalu terakhir pasca produksi kita melakukan editing. Nah, ini memang yang sering kita lihat juga di reels, di short video, di sosial media itu sendiri, itu nggak on the spot gitu ya. Mereka merekam langsung share, enggak. Mereka pastinya punya ide, punya konsep, planning, perencanaan. Bahkan mereka menyiapkan naskah, menyiapkan saya harus berbicara apa, intonasinya seperti apa, nadanya seperti apa, itu mereka sudah merencanakan. Lalu kalau untuk produksi mereka sudah tahu mau di mana nanti untuk pengambilan gambar gitu kan, seperti apa gitu. Oke. Nah, kalau bicara naskah ya tidak hanya tidak hanya pembawa berita, tidak hanya pembuat film, ya sekarang seorang konten kreator khususnya pelaku UMKM juga kalau membuat konten juga perlu adanya naskah gitu kan. Perencanaan apa yang mau kita buat konten. Misalkan kita mau buat konten bagaimana membuat sayur sop gitu, maaf. Nah, sayur sop itu sendiri kan memang yang kita ketahui pelaku UMKM tersebut memang menjual catering, tapi di situ ada sisi edukasi bagaimana membuat sop.
ya bisa dilakukan naskah-naskahnya, perencanaannya mulai dari belanja di pasar gitu kan, mulai dari memilah-milah, lalu membuat atau merebus sayur mayur tersebut sampai disajikan. Jadi memang itu semua runtutan dari semua proses itu bisa menjadi konten gitu ya. Jadi menarik kalau kita punya variasi konten. Selanjutnya di sini bicara produksi. Nah, seperti kita ketahui, kalau bicara UMKM, ya kita bukan production house yang bermodal besar gitu ya. Saat ini yang kita miliki mungkin gitu ya, ya gadget ya, smartphone gitu, handphone, ya syukur-syukur punya tongsis, punya tripod gitu ya. Kalau cahaya punya ring light, atau ya bisa memanfaatkan uh, cahaya yang ada seperti halnya cahaya luar gitu ya. Nah, ini mungkin ini sebagai gambaran aja bagaimana ke depan untuk pengembangan di saat ini yang kita miliki hanya sebuah handphone, nanti bisa kita melengkapi dengan gawai lainnya. Nah, ini yang sering 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 luput gitu ya, yang bagi pelaku UMKM itu soal teknik pengambilan gambar itu sendiri gitu. Kita sering lihat ada pedagang yang foto produknya itu foto makanannya taruh di lantai gitu ya, di ubin gitu ya. Ya, itu kan padahal secara etika kok gitu ya. Terus masaknya ya maaf-maaf di dapur yang berdekatan dengan apa gitu ya. Padahal secara konten bisa diatur sedemikian rupa, digeser sedikit angle sudut gambarnya supaya tidak terlihat hal-hal yang tidak menyenangkan. Misalkan yang tadinya di ubin bisa dialasi dengan karpet atau alas apa, kain apapun gitu ya, sehingga nantinya terlihat lebih menarik. Bahkan kita ketahui ya nanti kita bisa taruh misalkan di alasnya itu seperti halnya menggunakan kain hijau atau kain biru ya, nantinya bisa dilakukan proses pengeditan. Nah, hal-hal tersebut yang perlu diketahui bagi pemirsa, khususnya pelaku UMKM, dalam etika dalam teknik pengambilan gambar itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini memang seperti kita ketahui memang pencahayaan itu juga kadang menjadi PR tersendiri gitu ya. Jadi PR-nya kurang cahaya, produknya nggak jelas, gambarnya buram gitu ya, lalu di-share gitu. Padahal konsumen itu ingin melihat produk yang menarik. Nah, ini kalau tidak ada biaya untuk investasi, bisa juga pemirsa melakukan sesi pengambilan gambarnya dengan pencahayaan ya, memanfaatkan sinar matahari gitu ya. Sinar matahari kan juga ada itu yang gratis ya. Udah gitu juga ada waktu emasnya juga, bisa dilakukan di pagi hari atau di menjelang maghrib. Nah, itu di golden moment itu ya bisa dimanfaatkan dalam pengambilan gambar suatu produk. Oke, selanjutnya kita bicara setelah tadi kita tahu bagaimana membuat naskah, menyiapkan ide, konsep, gagasan, bahkan skripnya, tulisannya, copywritingnya seperti apa, lalu kita mengambil gambar gitu ya, mengambil foto, mengambil video untuk menjadikan stok.
Lalu langkah selanjutnya ya kita masuk ke dalam hal pasca produksi yaitu editing. Nah, seperti kita ketahui di sini udah eranya AI ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat konten itu sendiri. Ya, seperti kita ketahui di sini ada ChatGPT, lalu ada Bing gitu ya. Bing di sini merubah teks jadi foto gitu ya. Bahkan Google nggak mau ketinggalan, Bing itu punya Microsoft. Lalu ada Gemini di sini. Gemini itu yang tadinya Google Bard jadi Google Gemini, itu seperti halnya Bing. Nah, dan umum yang dilakukan saat ini ya banyak yang menggunakan aplikasi seperti Canva, Photoroom, dan CapCut. Nah, ini bersifat gratis dan bisa dimanfaatkan oleh pemirsa, bisa dipelajari, dan ini bisa menjadi daya tarik tersendiri nantinya setelah hasil-hasil praproduksi tadi diolah di sini. Jadi memang uh, seperti kita ketahui, seperti yang contoh yang paling mudah, seperti misalkan kita memanfaatkan Photoroom gitu ya. Photoroom itu uh, kita foto produknya misalkan di lampu gitu. Setelah kita foto, foto produk itu bisa kita menarik gitu. Jadi di Photoroom ini nanti secara otomatis mengcropping, memotong uh, background dan memindahkannya ke tempat yang sesuai. Ya, halo. Ya, maaf. Ya, ya. Silakan Mas Ya, Hadi. ya, ya, terkait tadi ya, saya ulangi, ya cara termudah kalau untuk foto saat ini ya bisa memanfaatkan Photoroom untuk merubah background yang tadinya foto di lantai bisa berubah di dapur yang mewah gitu ya. Lalu kalau untuk video bisa memanfaatkan aplikasi yang gratis CapCut seperti itu. Selanjutnya, nah ini terkait pemanfaatan sosial media. Kalau kita sudah punya konten, otomatis kita distribusikan konten tersebut. Nah, pemanfaatan sosial media ini tadi dijelaskan juga sama Mas Rizky bagaimana memanfaatkan sosial media yang ada. Di sini uh, kita bisa memanfaatkan berbagai macam sosial media. Mungkin yang termudah memang saat ini ya menggunakan WhatsApp gitu ya. Di WhatsApp sendiri juga ada WhatsApp bisnis tadi, bahkan kita bisa beriklan, ada WhatsApp Ad, dan ini menjadi tren tersendiri. Jadi bukan call to action tapi call to WhatsApp gitu ya. Itu bisa dijadikan uh, karena di sini di WhatsApp itu sendiri bisa bersifat autopilot juga. Kita bisa uh, membalas sapa, salam gitu ya. Bahkan kita bisa uh, mempunyai katalog gitu ya. Mempunyai katalog, lalu bisa mengestimasi berapa pengirimannya gitu ya. Jadi konten-konten yang telah kita buat kita bisa masukkan di WhatsApp bisnis nantinya. Nah, kalau ini memang uh, bisa juga kita analisa menjadi acuan analisa di mana sih nantinya konten-konten kita yang bisa kita distribusikan gitu ya. Berdasarkan analisa, YouTube masih yang pertama gitu ya. Lalu di sini ada Facebook, TikTok, lalu Instagram. Nah, ini menjadi acuan juga bagaimana kita
bisa membuat strategi. Sebenarnya kontennya sih ada 5 atau 10 gitu ya, tapi kita distribusikan semua juga ada masalah, tapi dengan beda-beda jadwal, seperti itu. Nah, sekarang seperti kita ketahui, seorang konten kreator, kalau dulu konten kreator itu bersifat tim ya. Jadi saat ini trennya bukan entrepreneur lagi, tapi solopreneur, di mana kemandirian dibutuhkan di sini. Jadi memang kita sebagai pelaku UMKM harus punya kemandirian, multitasking, nggak cukup hanya bisa jualan, nggak hanya cukup bisa produksi, jualan, tapi juga bisa membuat konten, memasarkan gitu ya. Nah ini penting juga, kalau perlu memang kalau ada program, misalkan di satu keluarga, satu wirausaha gitu ya, tapi juga perlu juga satu keluarga, satu konten kreator gitu ya, dimana bisa menunjang orang tuanya atau saudaranya gitu ya, untuk menghasilkan konten-konten yang bisa menjadi peluru untuk pemasaran. Nah, untuk menjadi solopreneur itu ya ini, salah satunya memang ini harus dihilangkan, tidak ada lagi kata nggak bisa gitu ya. Sekarang kita ketahui banyak juga generasi yang mentalnya sebentar mental ya. Kalau bicara UMKM ya pemirsa, ya hal ini juga perlu ditanamkan, bahwa seorang UMKM harus bisa mengikuti zaman teknologi yang ada. Dan selanjutnya di sini juga ada namanya rekreatif. Mungkin rekreatif sama halnya dengan ATM. Jadi amati, tiru, modifikasi, tapi konten-konten yang kita buat merupakan kreativitas yang sudah ada, kita kreasikan kembali. Ya, Gimana? Halo? Tes. Gimana, Mas? Ada kendala? Halo, Pak Setohadi. Baik, pemirsa, karena ada kendala ya dari jaringan yang dimiliki oleh Pak Hadi, ya kan? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Hadi bisa kita ambil sebuah insight bahwa bagi pelaku UMKM ya, dengan adanya apa yang disampaikan oleh Pak Hadi tadi itu bisa menjadikan semacam catatan lah ya, bahwa untuk membuat suatu konten ternyata ya tidak terlalu mahal-mahal amat ya. Kita bisa menggunakan fasilitas yang ada yang kita miliki, yaitu berupa handphone. Akan tetapi meskipun itu menggunakan handphone ya kan, atau seluler yang kita miliki, tapi harus memiliki namanya teknik, yaitu ada namanya pra, mohon kemudian maaf. kemudian produksi ya.
sampai pada pasca produksi itu sendiri gitu loh. Nah, dengan demikian hasil yang diperoleh dalam pembuatan konten kreatif tadi itu menjadi bagus itu. Begitu juga kepada para eh, penikmat kuliner. Kadang para penikmat kuliner itu juga ketika datang ke tempat-tempat UMKM seperti kayak sate ataupun apa namanya itu pecel lele, Lamongan atau apa, ya mereka kan juga membuat apa itu konten-konten tanpa suatu namanya teknik, langsung mereka upload gitu loh, dan itu kan juga bisa merusak dari namanya citra dari produk UMKM sendiri. Maka bagi kuliner UMKM juga, kalau ingin membuat satu konten juga mengikuti proses seperti yang disampaikan oleh eh, Pak Hadi tadi ya gitu loh. Dan entry point yang disampaikan oleh Pak Hadi ya kan, bahwa ternyata kita memiliki keistimewaan ya kan dalam membuat satu konten kreatif digital, apalagi fasilitas-fasilitas yang ada seperti AE itu tadi disebutkan. Dan jujur selama ini saya menggunakannya seperti cut sama Photorom ya, itu sangat-sangat minimalis kita membuatnya, dan itu sangat keren sekali Photorom. Nah, selama ini saya menggunakan laptop, menggunakan namanya Remove Bridges ya kan, untuk mengedit dan lain-lain. Tapi dengan adanya Photorom, kita itu bisa mengedit secara bersih dari gambar, dan kemudian kita bisa menampilkan dengan macam-macam fitur-fitur yang ada. Ya, saya rasa itu yang menjadi insight dari Pak Hedi, karena tadi ada gangguan sinyal. Selanjutnya kami silakan Ya, kepada Bapak Slamet Supriyadi juga, dan ini mungkin ada hubungannya ya dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah, karena ketika saya melihat Facebooknya Pak Slamet Supriyadi ini selalu mendatangi SMK Muhammadiyah, itu entah itu ada apa ya, sering mendatangi sekolah SMK Muhammadiyah dalam hal masalah digital konten kreator ini. Waktu dan tempat kami silakan Pak Slamet Supriyadi, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing ya, bahasa kita sharing. Karena tadi udah banyak materi, banyak pengetahuan yang diajarkan atau di-sharingkan. Mungkin saya lebih banyak ke best practice-nya. Apa yang sudah disampaikan sama Bu Eva, Pak Rizky, dan Pak Hadi. Saya eksekutornya Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu. Jadi eksekutornya, jadi nanti dari saya mungkin lebih banyak ke best practice-nya, apa yang sudah disampaikan materi-materi sebelumnya. Ya, izin share screen ya. Apa? Oh ya, mati suaranya. Ya. Kalau disetting ulang. Belum bisa share screen ya Pak. Oh, coba pakai meja Pak Slamet Supriyadi ya. Mati telane. Oke, sambil menunggu share screen, perkenalkan nama saya Slamet Supriyadi, sebenarnya kan dari PT Netindo Solution Group di Yogyakarta. Itu perusahaannya perusahaan holding saat ini ya, sudah menjadi holding. Dulunya ya perusahaan IT, cikal bakalnya perusahaan kami itu ya dari IT, dibangun oleh 2 orang. 1 orang itu ya istilah kami sebagai dapurnya, seorang programmer, dan 1 lagi seorang marketing. Kan nyambung nih, ada yang urusan produksi dan ada yang marketing. Ini ya, dari saya mungkin sudah disampaikan tadi terkait dengan digital marketing secara umum, baik itu di mana kekuatan konten dari Mas Setio Hadi atau Pak Hadi tadi itu menyampaikan bahwa konten adalah segalanya, konten adalah gangsnya. Terus tadi dari Pak Rizky dan sudah banyak sedikit pengetahuan tentang konsistensi konten itu sendiri, tentang potensi yang bisa kita ambil. Terus dari Bu Eva sendiri juga sudah memaparkan
beberapa produk yang kita bisa optimalkan di bulan Ramadan ini. Oke, ini perkenalan dari kami perusahaan dari PT Net Indonesia Jakarta. Itu subunit bisnisnya ada Kode Kopi sendiri. Kode Kopi sendiri di samping kita produksi kopi, juga kita ada LPK-nya, LPK Kode juga. Di situ kita belajar tentang barista, jadi proses baristanya, terus proses pasca panennya kita ada kopi roastingnya, terus ada uji cita rasa kopi juga kita ada di situ. Terus ada juga di siap cetak. Nah, siap cetak ini saat ini kita fokus ke digital printing sama merchandise. Nah, hubungannya sama SMK tadi, Pak, Bapak ya, Bapak Agus ya. Ya. Itu di siap cetak. Kita sering datang ke SMK yang di jaringan Muhammadiyah, alhamdulillah, yang ada di Jogja saat ini. Mungkin nanti kita bisa juga berkontribusi juga selain di luar Jogja, di jaringan Muhammadiyah, monggo nanti bisa kontak Pak Agus. Kita bekerja sama SMK Jaringan Muhammadiyah saat ini ya, itu yang ada hubungannya dengan digital ya, atau di desain grafisnya, baik itu jurusan DKV maupun multimedia. Nyambung sekali dengan apa yang sudah dipaparkan sama Pak Rizky atau Pak Hadi terkait dengan konten tadi, berkaitan dengan di bidang kami. Terus ada juga di Bijak Jawa. Nah, kalau Bijak Jawa ini kita distro. Distro untuk saat ini segmennya segmen oleh-oleh. Yang kita dulunya fokus di oleh-oleh yang hanya mendatangkan tamu wisatawan. Nah, untuk saat ini kita fokus ke online-nya, pasar online-nya. Jadi yang offline dengan datangkan tamu, kita kerjasama dengan travel agent, tour and travel itu kita kurangi, tapi porsi online-nya kita perbanyak. Terus satu lagi ada Esoda, Era Solusi Data dan ESODream. Kalau Esoda itu, ini ya Esoda dan ESODream itu sama-sama IT developer. Kalau Esoda sudah ada produk namanya Soda Pos. Nah, ini teman-teman UMKM bisa memanfaatkan fasilitas Esoda ini terkait dengan untuk digitalisasi UMKM itu sendiri ya, baik itu nanti untuk laporan keuangan simpelnya, laporan keuangan simpel, baik itu bisa mengelola kas kecil, terus warehouse-nya juga bisa melakukan untuk transaksi kasirnya ya, atau posnya. Kalau yang ESODream lebih banyak ke project yang lebih banyak ke custom software. Tapi lebih fokusnya untuk saat ini untuk software yang network marketing. Ya, terkait dengan digitalisasi, nanti mungkin saya akan sharing tentang apa yang sudah kita kerjakan atau yang pernah kita lakukan di Siap Cetak maupun di Bijak Jawa. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Eva ya terkait produk yang terlaris di saat bulan Ramadan. Itu ya antara lain ada fashion, perlengkapan ibadah, kue lebaran, peralatan elektronik, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan tidak menutup kemungkinan itu produk jasa. Nah, salah satunya produk jasa, mungkin yang belum terbiasa ya sama Bapak Ibu pemirsa semuanya, yang biasa mudik mungkin bisa dimanfaatkan ini mudiknya, apalagi yang bawa kendaraan sendiri. Jasa titip oleh-oleh, nah itu mungkin bisa dimanfaatkan. Kita tawarkan kepada teman-teman kita yang ada di daerah. Nah, kita misalnya dari kota mau pesan apa, atau yang dari luar negeri mungkin misalnya dengan pembatasan kita bisa jasa titip. Nah, ini sedikit contoh strategi marketing yang sudah kita laksanakan atau yang pernah kita lakukan. Mungkin strateginya banyak sekali. Kalau kita ngomong terkait dengan pemasaran, pasti ada istilah hard selling sama soft scaling. Nah, ini dari kedua hal itu kita ambil salah satunya. Yang soft selling mungkin kita mengoptimalkan penawaran untuk hard sellingnya ya. Kita hard sellingnya dulu, kita bisa memanfaatkan penawaran promosi. Jadi promosi yang ada temanya dengan Ramadan. Baik itu kita berupa diskon, potongan harga,
dan lain sebagainya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Terus kita bisa mengoptimalkan konten-konten dengan tema Ramadan kita. Nah, ini bisa pendekatan soft selling. Ya, mungkin kita bisa memanfaatkan konten kita, ya konten tentang tip dan trik mencari tempat buka puasa bersama, tip dan trik menu buka puasa dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu kita bisa memanfaatkan database yang sudah kita punyai. Kita bisa memanfaatkan data dan sekaligus kita menganalisanya. Nah, mungkin tiga hal ini yang sedikit saya sharingkan nanti terkait dengan strategi yang kita bisa gunakan berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Nah, penawaran promosi di bulan Ramadan ya, ini pendekatannya pendekatan hard selling. Ya, kita langsung jualan langsung, kita langsung informasikan harganya berapa, ketentuan diskonnya seperti apa. Jadi di momentum Ramadan ini terkait dengan produk-produk yang kita produksi atau jasa layanan kita berikan, kita bisa langsung memanfaatkan event Ramadan ini untuk langsung ke hard selling-nya. Jadi langsung penawaran langsung, bisa itu berupa harga corek, bisa itu langsung diskon potongan, atau bahkan kita bisa menaikkan potongan jasa seperti yang di tempat kami itu di Siap Cetak ya. Di momentum Ramadan, di awal Ramadan kita biasanya promosi untuk banner. Nah, untuk banner, terus untuk jadwal imsa'iyah dan berkaitan dengan kebutuhan yang dibutuhkan di bulan Ramadan ya. Itu kita biasanya memberikan diskon free desain. Kita sudah menyiapkan template-nya. Nah, itu kita tinggal kasih nama masjidnya, nama tokonya, kita bisa langsung action potongan harganya. Nah, begitu juga bisa untuk hard selling ya. Mungkin yang belum kita bayangkan kan kadang kebutuhan gadget atau kebutuhan elektronik ya. Biasanya kan eh, kita belum membutuhkan di event Ramadan, tapi dengan adanya diskon sampai 80%, bahkan beli satu gratis satu misalnya, itu kan kita bisa manfaatkan momentum ini untuk memberikan diskon yang besar dan dalam rangka menaikkan penjualan kita. Yang paling enggak kita masih bisa eksis memberikan layanan kepada pelanggan kita. Nah, ini tadi yang dicontohkan ya sama Pak Rizky maupun Pak Hadi terkait dengan optimalisasi konten kita. Nah, untuk optimalisasi konten tema Ramadan ini kita bisa gunakan dalam rangka soft selling-nya, soft selling kita. Nah, kita bisa membuat tema terkait dengan yang berhubungan dengan Ramadan maupun Idul Fitri ya. Itu juga kita bisa menyisipkan produk-produk kita di konten yang kita buat. Misalnya konten terkait dengan pemilihan 5 tempat buka puasa, terus misalnya 5 menu menarik untuk berbuka puasa. Nah, salah satu kita bisa menyisipkan produk kita. Nah, seperti ini juga bertemakan dengan tematik, semua tema Ramadan. Jadi kita bisa menghias sedemikian rupa sehingga di sosial media kita itu semuanya bertemakan Ramadan atau Idul Fitri. Nah, salah satu konten yang kita buat itu konten video ini ya. Bisa terdengar ya suaranya? Terdengar. Yeah. Ya kedengaran ya, Mas. Selamat. Yeah. Suaranya ya kedengaran. Bisa diulangi? Yeah.
Nah, itu salah satu konten kami dalam rangka menyambut Ramadan kemarin ya. Nah, itu kita bisa menyelipkan produk kita, itu kita jualan sarung sebetulnya. Jualan sarung untuk kebutuhan perlengkapan ibadah dan bisa juga dijadikan sebagai oleh-oleh atau bisa juga dijadikan souvenir atau gift ya. Nah, yang ketiga itu kita bisa menggunakan data kita bisa memanfaatkan data yang sudah ada sekaligus kita bisa menganalisanya. Tadi sudah banyak disampaikan sama Mas Rizky terkait dengan penggunaan data ya, terkait dengan berapa orang yang menggunakan handphone, terus koneksinya sudah semakin bagus. Terus tadi di awal juga Bu Eva menyampaikan terkait dengan Facebook Ad ya, Ibu ya. Terus juga kita bisa mengambil momentum database kita sendiri untuk jualan kita supaya produk kita lebih efektif dalam kita membuat konten dan berpromosi produk kita sendiri. Nah, dari data sebenarnya kita bisa memprediksi produk-produk apa yang akan laku di Ramadan tahun ini. Dan kita bisa membaca tren, kita bisa memanfaatkan tools-tools gratis yang banyak sekali kita bisa manfaatkan, baik itu dari Google, kita bisa memanfaatkan Google Trend, Google Analytics, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sharing terkait strategi kami di bidang digital marketing ya, dalam rangka kita masih tetap bisa berjualan di bulan suci Ramadan. Jadi fokus di bulan Ramadan ya tetap hard selling, tetap harus ada, soft selling kita bisa manfaatkan dengan ya kegiatan-kegiatan terkait dengan Ramadan itu sendiri. Oke, dari saya cukupkan sekian. Mungkin nanti kita sesi diskusi. Ya. Ada pertanyaan Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Slamet ya atas pemaparannya, bahwa dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Slamet, dengan demikian produk-produk UMKM ini akan meningkatkan value-nya ya dengan adanya dukungan digital marketing yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi itu. Apalagi beberapa kain-kain batik ya dikemas dengan model kayak gitu kan juga value-nya akan meningkat, harganya bisa naik 50% lah di pasar dengan citra yang itu. Baik pemirsa dan para peserta dialog bisnis Ramadan yang saya hormati, tiga narasumber telah menyampaikan materi yang disampaikan tadi. Namun dari apa disampaikan tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak Rizky, Pak Hadi, dan Pak Slamet di WA grup saya ini tentang apa yang Bapak sampaikan ya. Pertama dari Pak Rizky, ini dari LPUMKM Semarang, Jawa Tengah ya, tentang bagaimana cara mengoptimalkan marketing digital UMKM. Sementara pemahaman para pelaku UMKM banyak yang dipahami sekedar selling, bukan marketing. Bagaimana menumbuhkan semangat marketing dalam digitalisasi? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Rizky, dalam digital marketing UMKM, platform apa yang tepat untuk digunakan? Karena kita ketahui platform yang ada di apa yang disediakan itu sangat banyak sekali. Ada namanya IG, ada WhatsApp, ada lagi TikTok, YouTube dan lain-lain. Maka kira-kira untuk UMKM itu yang tepat apa digunakan dalam digital marketing? Kemudian kepada Pak Hadi, ya kan, ini ada pertanyaan dari Jawa Timur ini, teman-teman dari Jombang ini bertanya tentang video konten ya. Nah, tadi Bapak mengatakan menggunakan seluler itu juga bisa membuat namanya konten kreatif ya, digital itu kan. Tapi kan melihat dari apa yang Bapak presentasikan mulai dari pra, produksi, pasca itu kan harus banyak yang dipelajari bagi para pelaku UMKM. Adakah hal-hal yang praktis dalam membuat video konten berbasis seluler ini Pak Hadi gitu ya. Itu. Kemudian dari
dari Sumatera ini ya dari Sumatera Utara juga WA kepada Pak Slamet ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Slamet ini kecenderungan adalah tentang PDB, Positioning, Differentiation, and Branding. Khususnya adalah branding terhadap UMKM. Kira-kira mengoptimalkan branding UMKM itu bagusnya bagaimana di tengah persaingan bisnis-bisnis besar yang menjamur di negeri ini. Mungkin itu dulu pertanyaannya. Yang pertama mungkin saya serahkan pada Pak Rizky untuk menjawabnya. Monggo Pak Rizky. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya mulai dari optimalisasi ya marketing, di mana UMKM itu sering ya mungkin bahasanya terjebak ya antara istilah penjualan dengan marketing. Nah, Saya akan mulai dari mungkin ketika orang ya mulai jualan. Misalnya saya punya mahasiswa ya. Ini pengalaman apa? Pengalaman real ya. Ketika saya apa? Dia bertanya, Pak, kalau bisnis itu mudah atau apa sulit gitu. Oh, saya bilang kita buktikan aja sambil kita apa? Sambil kita apa praktek gitu. Caranya gimana? Suatu saat saya ajak ke apa ke HI ya, di situ ada Car Free Day. Ya saya suruh bawa mereka 1 sampai 2 dus Aqua ya. Saya bilang ada 5 sampai 10 apa 10 mahasiswa berdiri aja di posisi yang memang banyak orang ramai. Itu sejam 2 jam mereka balik ke saya. Dia bilang, Pak, ini habis gitu. Nah, itu yang saya sebut dalam istilah orang berjualan. Orang kalau berjualan itu hanya butuh apa ya? Butuh keberanian, butuh memulai ya. Sehingga ketika kita berjualan ya memang kita harus mulai gitu. Nah, berbeda dengan marketing. Ketika kita berjualan, kita hanya bisa mencakup orang atau orang yang akan menjadi pelanggan kita pada saat itu dan pada jarak itu. Tetapi ketika kita bicara marketing, itu akan memberikan efek yang akan berjangka panjang. Nah, kalau kita memadukan dulu nih sebelum kita bicara optimalisasi, kalau kita ingin memadukan antara penjualan dengan marketing, dipadukan saja secara paralel. Kita berjualan sambil kita juga memasarkan. Karena ketika orang berjualan pasti istilah kita ya itu ada aja rezekinya gitu. Tapi apakah akan meningkat? Ya enggak juga, kita harus punya strategi. Ya, pasar memang ada, rezeki sudah ada gitu. Tapi kita perlu apa? Merekayasa, mendesain itu dengan cara kita marketing. Nah, kalau kita apa di UMKM, apa yang harus kita lakukan? Memang para UMKM ini harus merubah mindset berpikirnya dengan cara menemukan lingkungan-lingkungan yang memang bisa merubah cara berpikir. Ini paling penting karena selama orang berpikir bahwa penjualan, kemudian marketing itu berbeda atau misalnya ribet lah ya, ya udahlah jualan aja, nggak perlu kita nyebar-nyebarin brosur, nggak perlu pakai strategi-strategi, yang penting buka, ya berhasil, tapi kita hanya berada pada posisi seperti itu. Nah, untuk merekayasanya ya kita harus perlu banyak pemikiran. Itu yang perlu dilakukan oleh UMKM. Pertama, menemukan lingkungan. Yang kedua, ini yang paling sulit dan sebetulnya paling gampang gitu, yaitu banyak baca. Itu yang penting gitu. Ya karena udah banyak juga apa handphone atau yang lain ya, kadang-kadang kan juga baca ya, mau nggak mau di sosial media dan yang lain-lain. Mungkin itu harus dijadikan sebuah kebiasaan juga. Satu, menemukan lingkungan supaya mindsetnya berubah. Yang kedua ya memang baca-baca. Yang ketiga ya apa mulai punya kebutuhan supaya usahanya bisa besar. Ya, karena usaha besar saja itu banyak kendalanya. Kendalanya apa? Naik turun. Ya, karena ketika kita berusaha, pasti kita akan menemukan yang namanya untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi. Itu pasti, gitu kan. Nggak mungkin ada usaha yang untung terus. Nggak ada juga usaha yang rugi terus. Pasti kita akan menang. Ada keinginan orang untuk untuk tumbuh besar. Kalau orang udah punya keinginan untuk tumbuh besar, pasti akan timbul bagaimana cara kita membesarkan usaha kita. Salah satu ya itu adalah bagaimana kita mengoptimalisasikan marketing kita. Itu Pak Agus. Yang kedua, punten Pak Agus, saya lupa itu apa tadi? Yang kedua itu selama ini kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang ditawarkan seperti kayak IG, Facebook, Ya. kemudian YouTube.
TikTok. Lantas untuk produk UMKM itu yang cocok pakai aplikasi apa gitu, yang tepatnya gitu loh. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya coba menjawab ya, terkait dengan kecocokan para UMKM untuk memilih aplikasi itu tergantung bagaimana satu bicara kapasitas dari para pelaku UMKM. Kalau yang bisa disentuh, bisa dijangkau itu adalah WhatsApp dengan handphonenya, ya berarti itu yang kita maksimalkan. Karena kalau bicara Facebook atau yang lain-lain itu, waduh banyak banget yang harus belajar lagi. Karena kalau di WhatsApp itu udah lurus aja, satu aja fokus dia, nggak kemana-mana. Dagangan kita taruh di sana dan di situ juga ada autopilotnya dan bisa kita pelajari dengan mudah di YouTube. Tapi kalau misalnya untuk usaha-usaha yang bisa kita punya setelah kapasitas, nah baru kita bicara tentang jenis usaha. Ya, contoh misalnya kalau di bidang jasa itu sangat penting untuk nguasain eh, SEO. Ini yang paling mudah ya, karena gratisan semua nih. Saya bicaranya semua yang gratis ya. Kalau kita ada di bidang jasa itu sangat sangat penting punya aktivitas kita untuk menulis di bidang SEO tadi. Apakah memanfaatkan Google dengan Facebook kita ya, atau dengan web kita ya, itu nanti di share-share, bahkan nanti bisa kita hubungkan juga dengan di WhatsApp, karena saat ini aktivitas search engine itu lebih banyak membaca kata-kata dibandingkan gambar. Gambar walaupun sudah, tapi masih low gitu. Dan kata-kata itu sangat sangat penting. Jadi tadi apapun yang menjadi pilihan kita ya, itu disesuaikan satu dengan kapasitas kita bisa dijangkau seperti apa. Kalau kita punya nanti kemampuan buat mengakses laptop, kemudian ada peralatan-peralatan tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, oh itu lebih keren lagi gitu. Tapi kalau nggak ada, pilih sesuai dengan kapasitas kita dan optimalkan. Saya yakin banyak yang berhasil ya. Bahkan saya sering ketemu ya dengan orang-orang anak muda umur 18, 20, 21 ya. Itu dia cuman just tip aja ya, istilahnya cuman broker gitu ya, istilahnya broker. Dia nggak punya barang gitu, dia cuma rajin datang ke toko-toko, kemudian dia share sepatu-sepatunya. Ini kalau ngejual saya bisa dapat berapa ya persennya, saya 30%. Itu sampai ada yang punya toko sendiri, sampai pada akhirnya ngambil barangnya di Singapura, bahkan sampai lebih kepada Eropa lagi gitu, negara yang lebih luas lagi. Itu banyak gitu ya, yang saya lihat dengan yang awalnya hanya memanfaatkan WhatsApp ya, kemudian naik lagi ke Instagram, naik lagi ke yang penting ada tadi diukur dari sisi kapasitas kita. Yang kedua adalah dari jenis usaha kita. Nah itu nanti kalau kita mau bahas itu perlu pembahasan yang lebih dalam lagi. Itu Pak Agus. Makasih Pak Rizky. Saya mengakui itu karena ada salah satu pelaku UMKM di Pekalongan. Dia itu adalah penjual jin pakai pendekatan TikTok. Satu hari bisa 100 pieces. Menurut dia 100 pieces itu yang paling rendah. Biasanya kalau ramai bisa 500 pieces itu pakai. Kapan-kapan kita bisa hadirkan di acara kayak beginian gitu. Saya percaya, cuma ya tadi sesuai dengan kemampuan ya gitu kan. Oke. Baik, selanjutnya dari narasumber kedua Pak Hadi untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, terkait tadi pertanyaannya bagaimana dengan alur tadi yang sudah dijelaskan mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi, sedangkan ya dengan keterbatasan pengetahuan soal itu, keterbatasan alat juga gitu ya, bagaimana saya harus bisa membuat konten. Yang terpenting ya pertama pastinya niat mau berubah lah ya, niat mau menjadi pembeda dari dengan rekan-rekannya di lingkungannya gitu ya, untuk menjadi seorang konten kreator. Yang terpenting memang yaitu ada istilahnya namanya mulai aja dulu gitu ya. Dengan mulai
kita mengambil gambar gitu ya, lalu kita merencanakan konten-kontennya, kita buat perencanaan bagaimana saya bisa membuat konten 1 hari, one day one konten gitu ya. Lalu tahapannya kita upload ke sosial media. Dari situ kita bisa melihat acuannya, bagaimana penonton banyak nonton apa sih sebenarnya gitu ya. Video-video tema apa yang berkaitan dengan produk kita gitu. Kan kita bisa lihat mana yang like, dislike gitu ya, mana yang penontonnya banyak. Nah dari situ, ya itu, kalau kita nggak mulai, kita nggak akan pernah tahu bagaimana pengetahuan kita, teknik pengambilan gambar kita gitu ya, pengetahuan kita di dunia konten kreator. Ya usahakan memang di sini yang sebelumnya saya jelaskan juga, sekarang trennya ya kita bisa lihat dari trending ya, trendingnya videonya tentang apa sih gitu ya. Ya. Lalu kita bisa modifikasi gitu kan, karena kalau bicara konten juga harus punya etika juga, jangan sampai kita menjiplak gitu ya. Nah di situ kita bisa lihat trennya seperti apa, pasarnya netizen seperti apa, lalu kita buat. Kalau temanya Ramadan, mau nggak mau, ya tadi seperti Pak Slamet bilang, kita buat konten ya bisa soft selling atau hard selling. Soft sellingnya ya ada sisi edukasi. Misalkan produk kita kuliner, ya kita buat mikro-mikro video tuh yang menjelaskan bagaimana video-video soal bahan-bahan yang kita pilih gitu kan. Atau juga yang nggak ada salahnya juga kita bikin konten karena temanya Ramadan, ya bagaimana tata cara dalam Ramadan ini, dalam berpuasa, tapi di situ ada insert foto atau video produk kita. Saya rasa itu sih Pak Agus. Terima kasih Pak Adi. Jadi kan kebanyakan kan mindset lama pelaku UMKM itu kan jualan kan seperti traffic ya, dalam arti ketika saya jualan cendol dawet itu kira-kira di jalan ini yang lalu lalang itu berapa mobil, berapa sepeda motor, berapa orang jalan kaki lewat, trafficnya kan gitu kan, itu. Betul. Ya, itu gaya lama. Tapi dengan model pemikiran Pak Hadi tadi itu kan, ya siapa yang melihat di sosial media kita, berapa puluh ribu, berapa ratus, kan berapa juta kan gitu kan, itu. Betul. Daripada kita di jalan-jalan kayak begitu kan. Makasih Pak Hadi atas masukannya. Ya. Mungkin dari Pak Slamet terkait masalah branding, monggo. Oke, terima kasih Pak Agus ya terkait dengan membangun branding ya. Mungkin kita ketahui bahwa membangun sebuah brand atau sebuah branding ya lebih tepatnya itu kan butuh proses. Tidak serta-merta kita bikin logo bisa kita jadikan sebuah brand kita. Padahal branding sendiri itu tidak sama dengan logo. Butuh proses. Prosesnya apa yang perlu kita lalui? Yang pertama, kita kan mengenalkan brand kita yang jelas. Nah, brand itu kan bisa terkait dengan logo itu sendiri, terkait dengan warnanya, mungkin bentuk fontnya kalau kita berupa font-font tertentu ya, atau berupa visual yang lain. Terus selanjutnya kita menentukan nilainya ini. Nilai itu sendiri apa yang ingin kita tanamkan di benak orang lain ketika kita menyebut nama brand atau merek kita. Nah, itu kan perlu kita tanamkan nilai-nilai dari brand kita sendiri. Selanjutnya, setelah kita mengenalkan, terus kita menentukan, kita menyampaikan nilai-nilai brand kita secara konsisten. Jadi konsisten ya terus-menerus. Tidak hanya sekali, 2 kali, tapi juga secara berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, mungkin kan butuh waktu, tidak hanya sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bahkan kita sampai bertahun-tahun. Nah, dari situ,
dengan sendirinya kita akan membangun brand. Dan tidak lupa kita akan selalu konsisten untuk mengevaluasi seberapa jauh visual dan pesan yang kita sampaikan sudah sesuai dengan brand kita. Nah, yang jelas di momen evaluasi inilah jangan sampai visual yang sudah kita sampaikan benak yang tertanam berbeda yang kita inginkan. Seperti yang disampaikan di awal tadi ya sama Pak Rizky, ketika ngomong air minum, kita tahu Aqua. Kalau misalnya sepeda motor, tahunya Honda, kan seperti itu ya. Dan jangan sampai kebalik-kebalik. Nah, kalau brand yang sudah ada, kita enak menyebutnya. Tapi kalau kita misalnya membuat sebuah brand tertentu, tanpa kita mengetahui nilai-nilainya, pasti akan miss nanti. Jadi ke apa yang kita inginkan hanya sekedar mungkin yang sekedar visual tapi nilainya tidak tersampaikan. Jadi untuk membangun sebuah brand ya kita harus konsisten mengenalkan, terus kita menentukan nilai di awalnya, menyampaikan visual sekaligus nilainya, konsisten dalam berpromosi terkait dengan brand itu sendiri. Jadi sekali lagi branding itu tidak sama dengan logo, tapi apa yang tertanam di benak pelanggan kita, konsumen kita, itulah yang dimaksud dengan branding menurut saya, Pak Agus. Dan itu tentunya butuh proses dan waktu ya. Ya. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak Slamet Supriyadi, para narasumber sekalian, semuanya terima kasih atas waktunya. Tapi sebelum saya menyimpulkan, saya memberikan izin kepada Bu Eva untuk memberikan semacam closing statement, Bu, terkait dengan acara ini. Apakah ini acara ini perlu dilanjutkan terus? Apakah butuh dikembangkan? Kalau dikembangkan, maunya seperti apa? Ibu dari LPUMN, monggo Bu. Terima kasih Pak. Wah, menarik sekali bahasan dari para narasumber hari ini ya, dan sangat menjurus gitu, sangat teknikal, sangat operasional dan langsung bisa diimplementasikan. Kalau kita melihat dari paparan para narasumber ini, memang mau tidak mau UMKM harus wajib kudu punya media sosial gitu, harus langsung terjun gitu. Jadi nggak lagi jualan di lampu merah, nggak hanya di bazar-bazar Ramadan, nggak hanya buka-buka stand di Car Free Day, tapi memang sudah wajib punya sosial media. Ditambah lagi ada plusnya punya skills untuk memainkan media sosial itu sendiri. Jadi mindset jualan, mindset memasarkan itu sudah perlu dibangun pelan-pelan. Dan karenanya memang para pelaku UMKM juga perlu bergandengan tangan, harus digandeng juga, kalau perlu dipeluk sama para pelatih-pelatih nih, seperti rekan-rekan para narasumber di bidangnya masing-masing. Seperti itu sih, kita butuh terus untuk belajar, untuk berkolaborasi, ya, giat di dalam komunitas, memajukan UMKM kita sendiri. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya. Pemirsa dan peserta dialog bisnis Ramadan, ada konklusi yang perlu saya sampaikan bahwa meskipun kita dihadapkan dengan problem-problem pemasaran di tengah persaingan ketat ya, para pelaku-pelaku pasar, tapi para pelaku UMKM tetap merasa optimis. Karena apa? Karena berbagai macam strategi bisa kita lakukan, di antara lain dengan pendekatan digitalisasi. Dan fasilitas digitalisasi yang bersifat gratis ataupun berbayar itu sudah banyak sekali ditawarkan. Bahkan jika tidak mampu untuk mendesain atau membuat dari namanya konten-konten kreatif, sudah banyak juga lembaga-lembaga konsultan yang siap untuk membantu Anda semua. Dan sekarang ini, sektor UMKM menjadikan lirikan bagi semua para pelaku bisnis, bukan hanya pelaku kecil menengah, tapi juga para pelaku besar. Dan bahkan sekarang para pelaku besar juga melirik pada sektor UMKM seperti KFC, seperti Starbucks, dan lain-lain. Juga sekarang sudah minimalis dengan teknik-teknik minimalis sehingga bisa masuk ke pasar-pasar UMKM itu sendiri. Tapi kita yang punya ekosistem, yang punya komunitas, tidak boleh kalah dengan mereka.
dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eva, yaitu saling memeluk, saling bergotong royong, ya, saling bekerja sama, berkolaborasi. Insya Allah niatan kita untuk membangun UMKM di Indonesia akan bisa terwujud. Karena apa? Di sektor UMKM inilah 90% masyarakat Indonesia menggantungkan nasibnya di sektor ini. Dan sektor UMKM inilah yang membantu negara kita dalam pengentasan kemiskinan. Saya Agus Yuliawan, selaku moderator dan MC, mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada keynote Ibu Eva semuanya yang telah sudi berpartisipasi di acara ini, dan kepada para pemirsa dan para peserta semuanya. Dan insya Allah kami dari BBC dan TV Muhammadiyah akan selalu hadir memberikan advisor dan pengembangan UMKM di tanah air. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Terima kasih semuanya, Bu, Ya. Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Agus, kasih, Pak Pak Rizky, Agus, Pak Mas Selamat, Bu Bu Eva, Eva. Pak Mas Hadi. Hadi. Ya. Terima kasih Selamat. banyak. Insya Allah ketemu lagi ya. Semuanya. Jadi Amin, insya nanti Allah. Ketemu lagi. Ibu, Bapak, nanti kita coba apa itu spill sedikit-sedikit ya materinya Ya. Mas Rizky, materinya Pak Hadi, materinya Pak Slamet ini. Ya. Ya mungkin Siap. nanti yang untuk bisa di-spill untuk kegiatan IBM Bekasi bagaimana, Ya. untuk Dikti Ya. Muhammadiyah bagaimana, kan Ya. gitu kan. Nah, begitu juga untuk pengembangan UMKM di jaringan saya, GSM dan lain-lain itu yang di mana kan gitu loh, Bu, gitu loh. Nah, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Slamet itu tentang apa namanya barista ya, barista, Sertifikasi. sertifikasi Keren barista. tuh. Nah, ini kan juga tinggal jalan aja. Itu Iya. seperti kayak PT KML ya. PT KML kan sudah punya produknya, sudah punya brandingnya. Tinggal bagaimana kita melakukan namanya jualan langsung aja. Iya. Apalagi ada uji sertifikasinya gitu loh. Iya. Gitu loh, gitu loh. Ya, Ini pendamping UMKM juga perlu disertifikasi, Mas. betul, baik itu dari sisi seperti ISO maupun dari sisi BNSP. KPI ya kan, sampai pada namanya halal produk gitu loh. Ya. Dan tadi dari Mas Hadi tadi itu kan ya bingung juga loh. Waduh, berarti selama ini ada yang salah dong. Selama ini kan tinggal ngambil video, konten. Iya. Tapi memang sekarang ya apa ya jadinya jadi ya maaf video seadanya jadi lebih ditonton ya karena memang Iya. tidak ada pelatihan hal tersebut gitu ya. Iya. Soal etika. Ya. Ya, apalagi sekarang itu yang Facebook sudah mulai menghasilkan itu. Betul, yang Reels ya. Ya, semua jadi konten kreator videonya, video-video asal video. Iya. Dan ya mohon maaf kayak ada salah satu UMKM di Jogja, Mas Slamet. Ya, saya nggak sebut namanya lah. Itu kita makannya di dapur, laris banget. Iya. Makanya di dapur saya nggak mau itu. Bukanya jam 5 sore. Makanya di dapur gitu. Tapi laris banget itu. Tapi kan kalau orang Jakarta kan ya gimana ya makan masak di dapur kayak gitu kan itu. Iya. Tapi itu menjadikan namanya nature gitu loh kan itu loh. Iya. Yang jelas sih PR-nya produk UMKM jangan jadi endorse terus ya. Iya. Nah, itu yang sering kan begitu ya. Konten-kontennya yang ya mungkin iya seperti itu. Oke. Nanti kita dilanjutkan lagi ya, mungkin usai Lebaran dan bentuk yang spesifik lagi, ya. Baik itu offline maupun online gitu. Oke, Mas Rizky ya. Siap, Pak Agus. Sudah berapa yang dibina, Mas Rizky? Ya kalau yang udah selesai atau apa udah 40 Pak Agus. 40 orang atau 40 komunitas? 40 UMKM. UMKM itu loh. Jadi Bu, ini Mas Rizky itu dulunya satu tim sama saya Bu di perusahaan Kimoshi ya kan, sama saya gitu kan. Dan beliau juga aktif di microfinance khususnya Grameen Bank Bu, tahu Grameen Bank? Belum pernah. Grameen Bank Bangladesh. Oh, Bangladesh. Nah, jadi bagaimana perempuan-perempuan itu didampingi dengan dana Khodil Hasan ya. Nah, kemudian digulirkan tanpa ada bagi hasil dan tanpa admin, tapi juga
juga spirit moralitas juga dibangun tentang pemahaman anti riba itu sendiri gitu loh. Dan nanti kalau sudah naik kelas dilanjutkan dengan membuat lembaga keuangan mikro gitu. Itu yang dikerjakan oleh Mas Rizky dan saya sudah sampai ke Palu gitu loh. Untuk mengembangkan hal kayak gini. Dan kita berharap ibu-ibu Aisyah yang suka kumpul-kumpul itu kan bekerja kerjasama dengan Lazismu, dana Lazismu sudah digunakan seperti yang digunakan oleh Mas Rizky selama ini dalam pengembangan namanya Agreement Bank di para komunitas-komunitas itu gitu loh. Daripada mereka terjerat